Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalan Rahmalia. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi, komponen, dan evaluasi strategik. Untuk yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi manajemen strategik. Manajemen strategik dapat diartikan sebagai sebuah usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengeksploitasi peluang-peluang bisnis yang nantinya akan muncul, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan misi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya, ada determinan tujuan perusahaan, di mana di dalamnya terdapat 4 determinan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan laba. Jelas, tiap perusahaan berproduksi, beroperasi, melakukan distribusi, itu sudah jelas untuk mendapatkan profit, karena perusahaan adalah profit oriented. Yang kedua adalah untuk meningkatkan harga saham. Yang ketiga, untuk meningkatkan volume penjualan. Yang keempat adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Untuk selanjutnya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini merupakan lingkungan bisnis yang melengkapi operasi sebuah perusahaan yang nantinya akan menghasilkan atau memunculkan peluang ataupun ancaman. Dan diantaranya adalah yang pertama adalah lingkungan industri, yang kedua lingkungan bisnis makro. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor internal, diantaranya yang pertama manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen pemasaran, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen atau sering kita sebut dengan SIM. Untuk selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada di dalam manajemen strategik. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis yang dilakukan untuk mendeteksi apakah adanya ancaman atau peluang bisnis. Yang kedua, analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah misi perusahaan, di mana misi ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan terus memperhatikan misi yang telah dibuat tersebut. Jadi, misi itu dapat berupa pedoman bagi perusahaan. Untuk yang terakhir, ada manfaat yang dirasakan dalam mempelajari manajemen strategik atau manfaat yang digunakan dalam manajemen strategik. Yang pertama adalah perusahaan dapat terbantu karena perusahaan dibantu dengan adanya manajemen strategik ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, manajemen strategik ini dapat membantu manajemen dalam melakukan pemilihan strategi yang bagus untuk bisnis melalui beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan rasional, pendekatan logis, dan juga pendekatan stimulatif. Baik, terima kasih.